Bagi Anda yang selama ini percaya atau katakanlah masih cenderung ragu bahwasanya Sisingamangaraja beragama Islam, maka berbahagialah karena pada kesempatan kali ini kita akan fokus membedah, membahas, mengkritisi alasan-alasan mengapa Sisingamangaraja disebut sebagai Islam. Memang seperti kita ketahui teman-teman, ada banyak klaim yang mengatakan bahwa Sisingamangaraja adalah Islam. Di luar itu tidak sedikit pula yang mengatakan bahwasanya Sisingamangaraja adalah Kristen. Tetapi jauh lebih banyak yang mengatakan bahwasanya Sisingamangaraja bukan Islam, bukan Kristen, melainkan Parmali. Pada kesempatan kali ini kita hanya akan fokus membedah dan mengkritisi alasan-alasan mengapa Sisingamangaraja disebut sebagai Islam. Perlu saya kemukakan bahwa alasan-alasan yang dikemukakan bagi penganut yang mengatakan Sisingamangaraja Islam adalah alasan yang sangat logis, bisa diterima dan masuk akal. Nah, ada banyak alasan yang disuguhkan bagi mereka yang percaya Sisingamangaraja adalah Islam. Paling tidak hari ini kita akan membahas 3 hal dan membedahnya mengapa Sisingamangaraja disebut Islam. Yang pertama adalah dilihat dari bendera, panji-panji, dan stempel Sisingamangaraja. Seperti kamu lihat di layarmu teman-teman, bahwasanya ternyata bendera Sisingamangaraja mengandung nilai-nilai yang dekat dengan Islam. Konon isinya bahkan adalah syahadat-syahadat atau nama-nama besar dengan yang berkaitan dengan Islam. Nah, kita harus sepakat dulu apa itu bendera, apa itu panji-panji, dan apa itu stempel. Saya pikir kita sangat sepakat bahwasanya bendera, panji-panji itu tidak sebatas kain yang dibentangkan lalu dikibarkan. Sekali lagi, bendera tidak sebatas kain, dibentangkan dan dikebarkan. Bendera adalah nama lain dari identitas, simbol dari identitas. Maka tentu saja jika bendera atau panji-panji Sisingamangaraja mengandung nilai-nilai Islam, maka sangat kuat dugaan bahwasannya Sisingamangaraja adalah Islam. Stempel juga saya pikir tidak soal tinta atau soal darah yang ditempelkan, tetapi sama seperti bendera tadi adalah perwakilan simbol dari identitas. Maka jika bendera, panji-panji, dan stempel sudah sangat dekat dengan atau terpengaruh dengan Islam, maka orang yang mengatakan Sisingamangaraja adalah Islam sangat masuk akal. Namun, apakah Sisingamangaraja Islam hanya dilihat dari bendera itu? Pada kesempatan ini kita akan membahas, mengkritisi, atau membuat antitesa lain, pemandangan lain. Sisingamangaraja. Kerajaan Sisingamangaraja lahir pada tahun 1540. Tepatnya yang pertama adalah Raja Mangkutab 1540. Itu kerajaan Sisingamangaraja. Ada di Sumatera Utara secara modern dan ada di Pulau Sumatera yang secara keseluruhan lebih luas. Kalau kita lihat pada abad ke-16, kerajaan Majapahit sudah berakhir. Kerajaan-kerajaan kuno sudah berakhir, lalu datang kerajaan-kerajaan yang berhaluan Islam. Saat itu kerajaan Islam sudah sangat berkuasa, sudah sangat berpengaruh di semua kepulauan Sumatera. Bukti keberkuasaan, keberpengaruhan dari kerajaan Islam ini bisa kita lihat paling tidak dari penyebutan nama Pulau Sumatera. Sumatera. Dulu nama Pulau Sumatera bukan Pulau Sumatera tetapi Andalas. Atau ada juga Perca. Atau ada juga Swardawipa yang artinya Pulau Emas. Itu dulu nama kuno dari Pulau Sumatera. Sumatera lalu berubah menjadi Pulau Sumatera. Penyebutannya sekarang ini adalah setelah kedatangan seorang petualang dari Maroko, Ibnu Battuta, pada tahun 1345. Lalu kemudian dia menyebut Pulau Perca, Pulau Andalas, Pulau Swardawipa ini sebagai Pulau Sumatera. Sumatera, dia melafalkan begitu. Sumatera ini berasal dari nama kerajaan Islam, Samudra Pasai. Samudra Pasai, dia lafalkan Sumatera, lalu lama-kelamaan
para pengelana datang melafalkan Sumatera menjadi Ciamutra, menjadi Sumatera saat ini. Saya pikir nomenklatur penyebutan nama pulau itu sudah sangat membuktikan bahwasanya kerajaan Islam sangat berpengaruh. Keberpengaruhan ini tentu mengandung bahasa. Maka bahasa percaturan pada saat itu di Pulau Sumatera khususnya menggunakan bahasa huruf Jawi seperti yang kita lihat di layar tadi, di layarmu itu sering disebutkan sebagai bahasa Arab, bahasa yang dekat dengan Islam. Jadi karena sudah berkuasa kerajaan Islam saat itu, maka tentu bahasa-bahasa yang percaturan saat itu adalah bahasa Arab Jawi. Tapi kita anggap, kita yakini bahwasanya jika berbahasa seperti itu belum tentu Islam. Belum tentu. Sama seperti bahasa Melayu yang kemudian menjadi cikal bakal dari bahasa Indonesia. Hanya karena bahasa Melayu dipahami oleh banyak orang di seluruh Nusantara, maka bahasa itu diangkat menjadi bahasa Indonesia, bukan bahasa Jawa, padahal orang Jawa jauh lebih banyak. Jadi, kalau mengangkat bahasa Jawi atau bahasa Arab Jawi ini menjadi bahasa percaturan nasional termasuk di bendera-bendera, di panji-panji, bukan berarti seseorang itu menjadi Islam. Itu nalar kritisnya. Jadi kalau ada bendera-bendera itu karena memang bahasa dalam saat itu adalah bahasa Arab Jawi. Bukan berarti dia Islam. Itu. Yang kedua, kenapa Sisingamangaraja disebut Islam adalah ini kemungkinan. Yang pertama karena Sisingamangaraja yang ke-10 ditaklukkan oleh kerajaan Islam dari Sumatera Barat. Lalu yang ke-11 diangkat menjadi raja yang baru pada umur yang muda. Maka jika 10 sudah ditaklukkan oleh kerajaan Islam, maka sangat kuat dugaan yang 11 dan 12 menjadi Islam. Itu sangat kuat dugaan. Semakin kuat dugaan karena posisi kerajaan Sisingamangaraja diapit oleh dua kerajaan Islam yang sangat besar di daerah Minang dan juga di daerah Aceh. Bahkan banyak yang mengatakan dari bangsa kolonialisme bahwasannya Sisingamangaraja sudah Islam, termasuk Thomas Stamford Raffles mengatakan bahwasanya Sisingamangaraja sudah Islam meski belum fanatik. Mengatakan bahwasanya Sisingamangaraja sudah Islam meski belum fanatik. Itu kemungkinan karena dari arah Sumatera bagian barat lalu arah Sumatera bagian timur dari Aceh sudah Islam. Maka Sisingamangaraja yang berada di tengah pasti terpengaruh dari Aceh, pasti juga terpengaruh dari Sumatera Barat. Jika posisinya demikian, maka sangat kuat dugaan bahwasannya Sisingamangaraja adalah Islam. Apalagi kalau kita kemudian melihat lebih dalam, lebih dekat di sekitar kerajaan Sisingamangaraja, yaitu ada dua kerajaan yang dipersepsikan sebagai kerajaan Batak yang kemudian berhaluan kerajaan Islam. Katakanlah kerajaan Aru yang sering disebut sebagai kerajaan Karo. Sudah Islam, sudah dikuasai oleh Aceh. Lalu kerajaan Nagur di Simalungun sudah juga dikuasai oleh kerajaan dari Aceh. Maka tentu sangat masuk akal jika kerajaan dari dinasti Sisingamangaraja juga sudah sangat terpengaruh atau bahkan dikuasai oleh kerajaan Aceh. Maka Sisingamangaraja adalah Islam. Tetapi hal ini pun bisa kita periksa lebih dalam lagi. Untuk memeriksanya adalah fakta kemudian berbicara bahwasannya di lingkungan, di pusat kerajaan Sisingamangaraja tidak ada penduduknya yang menjadi Islam. Tidak ada tanda-tanda ada masjid, ada musola di Bakaran. Tidak ada tanda-tanda itu. Jadi mustahil dong Sisingamangaraja Islam tetapi pengikutnya tidak ada yang Islam. Sangat mustahil. Apalagi posisi Sisingamangaraja adalah sangat harismatik. Sangat harismatik. Dia menjadi raja imam, menjadi imam raja. Itu kata budayan Thomson HS, Thomson Hutasoy. Jadi jika Sisingamangaraja tidak Islam, jika pas Sisingamangaraja sudah Islam, sangat mustahil warganya tidak mengikutinya satupun. Dan faktanya tidak ada jejak sejarah yang mengatakan bahwasanya penduduk di
daerah kerajaan Sisingamangaraja menjadi Islam. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini terkait dengan permainan kata. Permainan kata seperti kita ketahui dan banyak orang mengamini bahwasannya agama Sisingamangaraja adalah agama permalin. Agama permalin. Konon banyak orang mengakui bahwa agama permalin adalah agama asli dari Tanah Batak. Ini bisa dikritisi sebenarnya. Bagaimana permalin bisa menjadi agama asli dari Tanah Batak sementara penggunaan kata untuk menamai itu bukan bahasa Batak. Permalin, malim, orang malim. Malim itu bukan bahasa murni dari Batak. Itu bahasa impor dari luar, dari Barus, yang kemudian dipengaruhi oleh pedagang-pedagang dari Arab. Jadi malim itu kata yang dekat dengan Arab, kata yang diimpor. Bahkan permainan katanya jangan-jangan malim ini berasal dari kata mualim. Jadi permalim, permainan katanya bisa jadi permualim. Atau bisa konon dipelesetkan lagi menjadi permuslim. Begitu. Saya pikir sekali lagi permalim nama asli, agama asli dari Batak Toba, tetapi kata-kata yang digunakan untuk menamai agama asli itu tidak berasal dari bahasa Batak Toba yang asli. Itu permalim. Berasal dari bahasa Arab yang dekat dengan Islam. Seperti kita ketahui teman-teman, dalam demokrasi makanan itu meminjam istilah dari Thomson Hutasoit, ada namanya parsubang. Ada parsubang. Parsubang ini ada dua bagian, parsolam dan satu lagi parmalim. Parsubang adalah mereka yang tidak memakan daging babi. Parsubang ini ada dua golongannya, parsolam dan parmalim. Ini sekaligus untuk memeriksa apakah Sisingamangaraja Islam atau tidak. Kalau parsolam, kalau dari permainan kata, barangkali itu artinya dekat dengan selam di Bali dan di Jawa kuno, yang artinya adalah Islam. Par Islam, kita tahu orang Islam tidak makan daging babi. Lalu permalim dari golongan mana? Kenapa ada parselam yang mungkin golongan Islam? Lalu permalim golongan mana? Kira-kira begitu untuk mengkritisinya. Memang kata ini bukan bahasa asli dari Batak Toba. Tetapi kemudian kita dianjurkan untuk datang bahwasanya kata-kata dalam bahasa permalim konon, ini saya dapat bahwasanya mantranya juga mengandung dengan bahasa-bahasa yang dekat dengan Islam. Misalnya Bismillah. Ini ada saya baca. Bismisamsi Bismillah Billah. Dua debata mula ausian debata Bismillah hurun pitu langit bila debata. Itu bahasa mantra yang konon katanya adalah menjadi bahasa permalim. Ternyata ada mengandung kata Bismillah. Barangkali bagaimana kita memahami permalim ini? Begitu yang pertama. Dalam demokrasi makanan tadi kita mengakui bahwasanya parsubang ada dua, parmalim satu, parsolam satu. Tapi saya pikir ini hanya permainan kata. Karena kemudian kepada kita ditafsirkan bahwa kata bona pasogit itu pelesetan dari masogit. Lalu masogit konon katanya adalah pelesetan dari masjid. Itu hanya permainan kata. Tapi kata malim meski yang menjadi yang baru itu memang sangat diadopsi oleh Sisingamangaraja. Betul-betul sangat diadopsi. Misalnya Sisingamangaraja disebut sebagai Napitu Hali Malim, Napitu Hali Solam, Malim Solam, Parmalim Parsolam. Oke, Napitu Hali Malim, Napitu Hali Solam, Nasinolapon ni oputa mulajari nabulon, yang dikeramatkan na disolapon ni oputa mulajari nabulon. Ada kata malim di sana. Pisau yang sering digunakan oleh Sisingamangaraja juga adalah pisau dopang. Pisau solam debata, solam malim. Kalau Thomson Hayes mengatakan kenapa kemudian malim ini diterima dalam bahasa Batak, karena sudah memudarnya kedudukan datu, itu katanya. Tapi sampai di sini kita sudah bisa memeriksa apakah Sisingamangaraja Islam atau tidak. Saya pikir dia terpengaruh, barangkali sangat terpengaruh, karena dia terbuka pada kerajaan-kerajaan lain. Apalagi konon kerajaan Sisingamangaraja tidak kerajaan feodal. Dia hanya dianggap
tokoh, imam raja atau raja imam. Sekali lagi, imam raja atau raja imam. Islam si Singamaraja, sampai saat ini saya masih ragu, apalagi tidak ada bukti-bukti yang mendukung bahwasannya memang secara seperti tadi bendera-bendera, panji-panji, dan bahasa yang digunakan dekat dengan Islam itu barangkali hanya karena pada saat itu bahasa yang digunakan adalah bahasa Arab Jawi. Tentu menjadi sangat ketinggalan jika si Singamangaraja hanya mengendalikan bahasanya, padahal kalau dia harus berhubungan dengan Aceh, harus berhubungan dengan kerajaan-kerajaan lain. Apakah si Singamangaraja Islam? Saya pikir tidak terlalu penting untuk kita bahas lagi, karena konon dia sudah membuktikan bahwa meski tidak beragama sekalipun dalam pikiran kita, dia sudah melakukan hal yang baik, yaitu menentang penjajahan. Dia tidak ikut untuk menjajah rakyatnya. Padahal pada masa si Singamangaraja perbudakan sangat banyak. Si Singamangaraja pada posisi barangkali bukan Islam, barangkali bukan Kristen, justru menentang perbudakan itu. Siapapun Singamangaraja, dia memberikan hal penting bagi kita. Terima kasih.